Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang mendasar namun sangat menarik. Materinya adalah sejarah perkembangan komputer. Apa pengertian komputer? Nah, nanti kita akan bahas secara bahasa dan secara umum. Kita awali dari pengertian komputer secara bahasa, yaitu komputer berasal dari bahasa Latin. Ternyata bukan dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer dan didesain itu bertujuan sebagai alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi awalnya komputer itu dibuat serta didesain hanya untuk membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Oke, kita lanjutkan ke pengertian secara umum, yaitu suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan suku-suku paling primitif telah melakukan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan navigasi. Alat untuk mempermudah perhitungan macam itu dimulai dari batu penghitung zaman prasejarah dan meningkat maju dengan abakus. Abakus adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Pertama-tama abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus, dari situ berasal kata kalkulasi. Pada abakus modern terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia. 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Pascaline di Perancis pada tahun 1642, dalam usia 19 tahun Blaise Pascal, menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama, digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Penemuan Pascal, yang disebut Pascaline, dikenal sebagai mesin menjumlah dan mengurangi pertama. Jacquard pada tahun 1801 Joseph Marie Jacquard dari Perancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian dikenal dengan punch card. Penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh, dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia, yang merusak mesin tenun ciptaannya. Namun pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan Jacquard, yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brokat. Babbage pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya abad elektronik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer, sehingga sekarang ia dikenal sebagai Bapak Komputer. Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace, pada tahun 1834 Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi, untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih, different engine, dijalankan dengan tenaga uap. Hollerith, Herman Hollerith, adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada akhir abad 18 mendirikan perusahaan, Tabulating Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson,
Sir, menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machines Corporation, IBM. Bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer, hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go.